Shalom. Bapak Ibu Saudara semua bersuka cita sore hari ini. Siapa percaya Tuhan kita luar biasa, lambaikan tangan kita. Kita bertepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Hati kita berserah penuh. Kita mengasihi, memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema sore hari ini adalah penyembah yang benar. Bapak Ibu Saudara, kita mengasihi Tuhan salah satunya adalah dengan penyembahan kita. Kita boleh melekatkan hidup kita, hati kita kepada Tuhan melalui penyembahan. Bapak Ibu Saudara, penyembahan ada dua, yaitu penyembahan secara holistik, yaitu seluruh hidup kita adalah sebuah persembahan dan penyembahan. Yang kedua adalah penyembahan secara bernyanyi dan bermazmur, ya, seperti yang kita lakukan di gereja dan kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, ya, sore hari ini saya rindu mengenai bernyanyi dan bermazmur, ya. Ayo kita semua semakin menjadi penyembah Tuhan, yang suka bernyanyi bermazmur sebagai penyembah yang benar. Kita buka bersama-sama Yohanes 4 ayat 21 sampai yang ke-24, Bapak Ibu Saudara, ya. Mari baca bergantian. Saya 21, Bapak Ibu Saudara 22, begitu seterusnya sampai 24. Yohanes 4, 21 dan sampai 24. 21, kata Tuhan Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Kepada perempuan Samaria di pinggir sumber Tuhan berkata, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Dua Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24 sama-sama, 1, 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita meningkatkan hidup kita menjadi penyembah yang benar, pemuji Tuhan yang benar, yang mengasihi Tuhan. Bagaimana kita menjadi penyembah yang benar? Kita belajar dari satu bagian firman tadi, Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Berbicara mengenai penyembahan yang baru, penyembahan yang Tuhan tetapkan baru. Dan biar kita menjadi penyembah yang benar. Tuhan cari penyembah yang benar. Semoga ditemukan kepada setiap kita yang hadir sore hari ini. Bagaimana menjadi penyembah yang benar? Yang pertama, penyembah yang benar tidak tergantung tempat. Bapak Ibu Saudara, tidak tergantung tempat. Banyak orang di gereja nyembah, di luar nggak nyembah. Tapi biarlah kita menjadi penyembah dimanapun kita berada, ya. Menyembah nggak harus di gereja, tapi di gereja harus menyembah Tuhan. Yang mau katakan amin. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ya, menyembah itu gak harus di gereja. Dimanapun kita berada, lagi kita lagi nyetir, sendirian, lagi berpergian, lagi di kamar mandi, lagi di tempat tidur, kita bisa nyanyi nyembah Tuhan. Menyembah gak harus di gereja, tapi di gereja harus menyembah. Bapak Ibu, banyak orang datang gereja belum tentu karena nyembah Tuhan. Satu kali ada seorang bapak datang sore-sore, Bapak Ibu, jam 4 sore. Datang lalu nemuin saya, ngomong, Pak, saya mau ibadah, boleh? Boleh, silakan masuk. Saya minta masuk, ya masuk, duduk. Bapak Ibu ketika duduk di belakang sana, waktu nyanyi, gak fokus nyanyi, gak tepuk tangan, gak nyanyi. Dia toleh kanan, dia lihat kiri, lalu dia tiba-tiba maju ke depan, balik lagi ke belakang. Bingung Bapak Ibu Saudara. Kalau saya tanya, Pak, Bapak ini ibadah kok mondar-mandir, gak nyanyi, gak memuji Tuhan, gak nyembah Tuhan. Iya, saya cari teman saya mau nagih arisan. Ternyata ke gereja mau nagih arisan. Ada orang datang ke gereja bukan karena mau nyembah Tuhan. Karena itu saya katakan ya, menyembah Tuhan tidak harus di gereja, tapi di gereja ayo kita semua sembah Tuhan. Kita mau menyembah, memuliakan Tuhan dan melekatkan hati kita kepada Tuhan. Kita bisa menyembah dilakukan di mana saja, kapan saja. Kita nggak dibatasi oleh waktu.
Bapak Ibu Saudara, pintu sorga nggak ada waktu buka dan tutupnya. Di mana kita berseru, Tuhan hadir bersama dengan kita. Mazmur 22 ayat 4, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mazmur 22 ayat 4, mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu di tempat yang tinggi, di tempat yang kudus. Tetapi kalau kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bernyanyi, Tuhan hadir bersama dengan kita. Seperti tadi kita nyanyi bersama-sama, kalau kita punya hati yang menyembah, Tuhan hadir saat pujian menyembahan kita sore hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu dimanapun berada, ayo sembah Tuhan. Dimana kita menyembah, Tuhan hadir bersama dengan kita, menyertai kita. Ya, karena itu tidak usah takut. Ya. Bapak Ibu Saudara, klik ya. Saya kasih di sini kapan kita menyembah Tuhan. Ayo kita menyembah Tuhan waktu apa? Klik lagi ya, ke bawah, ke poin. Ayo kita menyembah Tuhan waktu apa? Yang pertama, waktu kita takut. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau takut, ayo sembah Tuhan. Maka takut itu sirna. Bapak Ibu Saudara, seperti gelas ini ya. Satu kali ada seorang hamba Tuhan, dia bawa gelas kaca. Lalu dia tanya sama seluruh orang di tempat itu. Dia tanya, gimana di dalam gelas kaca ini udaranya kosong, nggak ada udara di dalam gelas kaca ini. Gimana Bapak Ibu? Caranya gimana? Ada yang berkata di vakum. Oh, kalau gelas kaca di vakum pecah Bapak Ibu Saudara. Ya. Apa yang harus dilakukan? Ternyata sederhana. Gelas kaca itu harus diisi air. Ketika diisi air, diisi sampai penuh, maka tidak ada lagi tempat untuk udara. Sama dengan hati kita, Bapak Ibu Saudara, kalau hati kita penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, ayo kita sembah Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, damai sejahtera Allah tertuang dalam hati kita. Kita mulai merasa kita nyembah Tuhan, damai. Hatinya yang tadi takut, tadi khawatir, berubah menjadi hati yang damai dan sukacita. Ayo kita sembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di Alkitab, kalau kita khawatir tambah apa Bapak Ibu Saudara? Apakah dengan khawatir bisa nambah sehasta saja dalam hidup kita? Nggak bisa. Ternyata khawatir itu bukan diprogram untuk kita sukses, tapi khawatir itu membuat kita hancur, habis tenaga, habis pikiran, dan kita nggak melakukan apa-apa. Tetapi saat kita khawatir, kita menyembah Tuhan, di situ ada kekuatan yang baru yang melimpah dalam hati kita, sehingga kita punya kuat untuk menjalani hidup memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, saya kalau lagi dan khawatir ya, setiap hari saya suka nyanyi lagu itu ya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi kita katakan bersama-sama. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di
beri tepuk tangan buat Tuhan yang ajaib dan perkasa. Bapak Ibu, ketika kita nyanyi kita ingat Tuhan itu hebat. Lebih hebat dari masalah kita, lebih hebat dari khawatir kita. Dan semua kebaikannya menyertai kita. Kenapa hari ini kita takut dan khawatir? Bapak Ibu saudara, kalau kita lagi takut, lagi khawatir, lagi mikirin banyak masalah, lagi mikirin tagihan besok Senin, ya, ayo kita nyembah Tuhan. Takutan pun sirna. Bapak Ibu saudara, klik ya. Terjadi pertandingan antara Mike Tyson dan Evander Holyfield. Bapak Ibu saudara, Bapak Ibu kalau suka tinju pasti tahu. Ya, pertandingan ini Mike Tyson dan Evander Holyfield. Dalam pertemuan mereka yang pertama, Evander Holyfield yang merupakan juga seorang hamba Tuhan, petinju dan hamba Tuhan, itu ngerasa takut luar biasa. Kenapa? Karena Mike Tyson ini adalah seorang petinju yang sangat kuat. Dia sering membuat lawannya KO dalam 1-2 ronde. Sudah kena masuk pukulan uppercut atau hook, lawannya biasanya jatuh sampai matanya putih. Pilihannya kalau lawan Mike Tyson ini adalah kalah atau kalah KO sampai cacat bisa. Ketika pertandingan ini diumumkan, Evander Holyfield merasakan takut. Dia seorang hamba Tuhan tapi dia juga bisa takut. Dia takut menghadapi pertandingan ini. Lalu sampailah dia di komunitasnya, komunitas rohani, dan dia cerita tentang ketakutannya melawan Mike Tyson. Maka semua orang mendoakannya, ya. Lalu mentornya berkata, jangan pakai kekuatanmu, kamu kalau takut nyembah Tuhan. Lalu dibukakan ayat Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ditulis Bapak Ibu di celananya, Filipi 4:13. Lalu dia mulai berlatih Bapak Ibu. Ketika dia mulai takut, lalu dia langsung nyanyi, shout to the Lord, atau bahasa Indonesia, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dia nyanyi terus, setiap latihan dia takut, dia nyanyi. Dan dia merasakan hadirat Tuhan. Dia ingat, Tuhanku ini besar, gunung tunduk, laut bergelora. Tapi kalau Tuhan menyertai aku, Mike Tyson pun aku bisa menang. Wah, dia bangkit imannya, latihan lagi Bapak saudara. Khawatir lagi. Seringkali khawatir itu menyerang kita bertubi-tubi. Tidak sekali waktu saja, tapi seringkali mengganggu pikiran kita. Karena itu ayo kita terus menyembah Tuhan. Tidak tergantung tempat menyembah Tuhan itu. Lalu pertandingan itu hadir. Hari H pertandingan Bapak Ibu Saudara. Maka apa yang terjadi di ruang ganti? Oh, Evander terus nyanyi. Nyanyi dan bersoraklah, shout to the Lord. Bersoraklah bagi Tuhan. Dan dia masuk ke era pertandingan bukan dengan lagu macam-macam, tapi dengan lagu tadi. Dia masuk, dia yakin karena dia tahu dia beserta dengan Tuhan yang janjinya tidak berubah. Masuk Bapak Ibu Saudara dalam pertandingan Mike Tyson dan Evander Holyfield. Pertandingan ronde pertama, wow, Evander berusaha untuk terus menghindar, ya, memukul secukupnya. Yes, pertandingan pertama lewat, ya, ronde pertama lewat. Ronde kedua, ya, ronde ketiga, ternyata Bapak Ibu Saudara, Evander Holyfield berhasil bertahan sampai ronde ketiga. Ternyata Mike Tyson ini adalah seorang yang kuat powernya tapi staminanya kecil. Maka itu kenapa dia selalu menghabisi lawannya sebelum ronde ketiga selesai. Setelah lewat ronde ketiga, ronde keempat, ronde kelima, pukulan Mike Tyson sudah nggak ada powernya. Dia sudah lelah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia peluk Evander,
lalu gigit telinga Evander. Ya, ini Mike Tyson jak kuping, Mbak Saudara ya. Bukan Hoping jak kuping, tapi Mike Tyson makan, gigit telinga Evander Holyfield. Maka TKO, technical foul. Evander keluar sebagai pemenang. Dari ketakutannya, dia berhasil mengatasinya dan menang. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Apa masalah Bapak Ibu? Apa tantangan Bapak Ibu Saudara? Apa Mike Tyson Anda? Yang banyak orang hadapi ini KO, yang banyak orang hadapi ini khawatir. Tapi bersama dengan Tuhan kita hadapi, kita keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kapan kita nyembah Tuhan? Waktu kita takut. Kembali ke atas. Ayo kalau kita takut, khawatir, ayo kita sembah Tuhan. Kalau kita tahu, kita merasakan ketakutan dari kuasa jahat, ayo kita sembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, iblis itu gak akan tahan sama orang yang nyembah Tuhan. Ya, karena itu jangan banyak nonton film horor. Film horor itu menipu kita. Kita kalau nyanyi, iblis itu lari. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita lagi mendoakan orang, ya kerasukan, biasanya orang itu pura-pura diem, tidak mau ngomong, pura-pura mati. Ya, rohnya kan memang kematian. Begitu kita nyanyi, ya, dalam nama Yesus, itu langsung orangnya nggak bisa diem lagi, langsung melek, berhenti nyanyi, stop nyanyi, langsung gitu Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Waktu kita menyembah Tuhan hadir ya. 2 minggu yang lalu saya doakan rumah jemaat Bapak Ibu Saudara ya. Rumah jemaat ini dikatakan di situ banyak diganggu setan. Ya, suka cetek-cetek lampu. Oh, setannya suka cetek-cetek lampu ku. Oh, baik kongslet baik lampu enggak cetek-cetek. Lalu koperku itu kan debuan, enggak pernah dipakai kopernya. Ada tangan yang nempel. Tangannya 7, Pak Saudara. Jarinya 7. Waduh ya, takut ya. Lalu saya ngomong, kamu jangan takut, jangan khawatir ya. Percaya sama Tuhan. Yang terakhir tuh suka narik kaki. Ya, kalau di kamar atas, ya rumahnya lantai 2, suka kakinya ditarik kalau tidur. Lalu sampai dikasih nama. Oh, si U, Mbak Ibu Saudara, salah satu nama ya, saya nggak mau sebut. Nanti namanya pas sama ya. Saya tanya loh, dikasih nama. Oh, si U ini repoti aja katanya Mbak Ibu Saudara. Loh kok mau kasih nama? Tambah kenal lah ya. Gak usah dikasih nama. Ayo kita sama-sama doa. Kapan? Iya ayo hari Minggu saya ingat ya. Diajak sama pelayan-pelayan Tuhan ya, WL datang, kita nyanyi sama-sama. Doakan siap kamar, kita nyanyi. Wah, kita tengking dalam nama Yesus. Ingat ya, rumah itu gimana penuh hadirat Tuhan. Ya kita undang hadirat Tuhan hadir. Semua kuasa gelap keluar. Kita nyanyi. Pulang selesai, minggu depannya saya tanya, gimana? Si U sudah minggat. Dia jawab, wes minggat wes gak ono. Jadi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Kuasa Tuhan itu nyata saat kita menyembah. Karena itu sukalah menyembah Tuhan. Waktu takut. Yang kedua, waktu kita sendirian, menghadapi tantangan, menghadapi mungkin ada firasat buruk, mungkin ada mimpi buruk. Ayo kita nyembah Tuhan. Dan yang ketiga, waktu kita berkumpul, ada 1-2 orang berkumpul, ayo kita semua juga nyembah Tuhan. Seperti sore hari ini kita berkumpul, kita mau nyanyi, memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan hadir saat kita menyembah Tuhan. Bagaimana menjadi penyembah yang benar? Yang pertama, tidak tergantung tempat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menjadi penyembah yang benar? Yang kedua, tidak tergantung liturgi. Liturgi itu urut-urutan ya. Kalau kita ibadah ya hari-hari ini ya di GPT Makassar, kita urutannya kan pasti lagu pelan. Ya, lagu pelan 2, lalu lagu cepet 1, 2, 3, lalu lagu pelan lagi, Saudara ya. Itu liturgi. Doa, lalu firman, habis gini kita pengumuman persembahan dan doa berkat. Itu liturgi. Oh, harus gini. Oh, enggak. Tidak tergantung liturgi. Kita nyembah bukan tergantung urut-urutan.
kita nyembah, tapi tergantung hati dan jiwa kita. Kita baca ya dasar firman Tuhan, Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24, ayo kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak bisa dikatakan di sini roh, ya, artinya rohani kita, jasmani dan rohani. Rohani itu isinya apa? Segenap hati, klik ya, segenap jiwa. Ayo kita nyembah dengan segenap hati kita. Kita nyanyi untuk Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana kita menyembah? Tidak tergantung oleh liturgi apapun. Ya, mau lagu cepat dulu, mau langsung khotbah, ya, mau langsung nyanyi. Tidak tergantung alat musik. Mau ada alat musik apa tidak? Mau kuncinya nyanyi pas apa enggak? Pak, saya ini kalau nyanyi fales, Pak. Biasanya kunci C, saya masuknya F crash. Oh, ya. Kalau meleset lagi Z, enggak ada kunci Z ya, Bapak Saudara ya. Oh, kalau saya nyanyi fales. Bapak Ibu, Tuhan enggak pernah peduli dengan fales apa enggak kita nyanyi. Ya, karena itu kalau nyanyi di sini yang keras, enggak apa-apa. Pak, aku fales, enggak apa-apa. Tuhan itu ingin kita nyanyi segenap hati dan jiwa, menyembah Tuhan. Tapi kalau WL harus latihan, Mbak Ibu Saudara ya. Kalau enggak bahaya, malaikat mau turun naik lagi, Mbak Ibu Saudara ya. Kena suara-suara sumbang, Mbak Ibu Saudara ya. Tapi kalau di bawah tidak apa-apa. Kalau kita di kamar mandi, kalau kita lagi jalan kita nyanyi tidak ada masalah. Tuhan pengen kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh itu rohani kita, hati dan jiwa kita sepenuhnya. Tuhan, aku pengen memuliakan Engkau. Aku pengen nyanyi melekat di hatimu. Orang yang nyanyi suka nyembah Tuhan itu melekat, ya. Seperti Daud. Bapak Ibu Saudara, Daud itu menyembah Tuhan waktu sendirian. Dia di padang gurun, dia lagi jaga domba, dia sendirian. Dia harus menghadapi beruang, harus menghadapi singa. Kenapa kok dia tidak takut? Karena dia suka nyembah Tuhan. Dia pakai kecapi, dia punya, ya. Dia nyembah Tuhan, maka semua ketakutan itu sirna. Dia nyanyi dengan segenap hatinya, supaya hatinya melekat kepada Tuhan. Ayo kita semua tidak tergantung kepada liturgi, ramai atau tidaknya orang yang nyanyi, alat musik apa, melainkan hati yang menyembah. Kita menyanyi segenap hati, segenap jiwa, seperti segalanya untuk Tuhan. Waktu kita lakukan itu adalah penyembah yang benar. Contohnya di Alkitab Bapak Ibu Saudara, Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26. Mari saya mohon bantuannya. Para wanita boleh membaca ayat 25, para pria boleh baca ayat 26, ya. Kisah Para Rasul 16 25 sampai 26. 25 para wanita, 1 2 3. (26) para pria, 1 2 3. Amin. Bapak Ibu Saudara, Paulus dan Silas waktu nyembah Tuhan di dalam penjara. Tentu mereka nggak bawa alat musik, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada gitar. Mereka tidak bisa berekspresi, angkat tangan, tidak bisa, tangannya keduanya dibelenggu. Kalau Bapak Ibu Saudara baca, mereka kakinya dibelenggu, tangannya dibelenggu. Mereka nggak bisa ekspresif. Tapi mereka nyanyi nyembah Tuhan dengan segenap hati. Mereka nyanyi dengan suara yang keras. Mereka memuji Tuhan sampai semua hukuman lain dengar. Paulus dan Silas tengah malam mereka nyanyi. Bapak Saudara, ketika kita menyembah segenap hati dengan segenap jiwa, disitulah pujian itu menjadi penyembahan kita yang benar. Maka terjadilah gempa bumi, sendi-sendi penjara itu goyah, lalu tangannya semua terlepas, kakinya terlepas Paulus dan Silas. Bapak Saudara, kapan terjadi terobosan? Waktu kita menyembah, meninggikan, memuliakan Tuhan, segenap hati, segenap jiwa.
kita. Tidak tergantung ekspresi. Tapi kalau bisa ekspresi baik ya. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Tidak tergantung musik, tidak tergantung liturgi, tapi tergantung hati. Sama-sama katakan hati. 1, 2, 3, hati. Jangan sampai kita nyanyi nggak pakai hati. Ya wes lah nyanyi, yang penting nyanyi, ngikuti ibadahnya nyanyi, nggak pakai hati, nggak ngerti, nggak mau menyanyi dengan yang terbaik. Ayo kita lakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, satu kali ada 3 orang pendeta diskusi posisi doa terbaik. Ya, mereka kumpul di satu kantor hamba Tuhan. Hamba Tuhan lagi renov kantornya ya. Ada orang-orang yang bantu, termasuk juga yang masang internet ya. Oh, nutuk-nutuk kabel yang pasang di bawah meja. Mereka lagi diskusi bertiga pendeta ini tentang posisi doa terbaik. Pendeta A berkata, saudaraku, hamba-hamba Tuhan, tahu nggak posisi doa terbaik? Posisi doa terbaik itu proskuneo, pakai bahasa Yunani, Pak Saudara. Bersujud sampai mukanya ke tanah. Itu posisi doa terbaik. Yang kedua nggak mau kalah, nggak bersujud. Kalau aku sih, aku berdiri, berdiri angkat kedua tanganku. Itu posisi doa terbaik bagiku. Yang ketiga nggak mau kalah. Oh kalau aku kata firman Tuhan, masuklah kamarmu. Jadi aku doa harus di kamar, duduk sambil lipat tangan. Itu alkitabiah. Mendengar semua perkataan itu, bapak yang masang internet nyeletuk. Kalau saya, posisi doa terbaik saya, kata bapak yang masang internet, ketika saya naik tiang yang tinggi mau masang kabel, tangganya patah, saya tersangkut dan saya doa. Itu posisi terbaik. Kenapa? Karena ketika saya doa, Tuhan tolong kirimkan pertolongan. Posisi doa terbaik katanya orang internet terbalik di atas tiang. Bapak Saudara ya. Bapak Saudara, posisi doa tidak menentukan. Besarnya kuasa doa. Tapi ketika kita menyanyi dengan sungguh, kita doa dengan sungguh, segenap hati, segenap iman, disitulah kita menjadi penyembah yang benar. Yang mau katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bagaimana menjadi penyembah yang benar. Yang pertama, tidak tergantung apa Bapak Ibu Saudara? Tempat ya. Menyembah gak harus di gereja, tapi di gereja harus menyembah Tuhan. Ya, yang kedua, tidak tergantung liturgi, ya alat musik, ekspresi enggak. Dikatakan di sini menyembah dalam roh, jiwa kita, roh kita, hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan? Yang ketiga, yang terakhir, tidak sembarangan. Bapak Ibu Saudara, ayo kita menjadi penyembah yang benar dengan cara tidak sembarangan. Ya, dikatakan di situ, mari menyembah yang dikenal, menyembah dalam roh dan kebenaran. Ayo kita menyembah bukan sembarangan tetapi berdasarkan kebenaran. Ya. Pengenalan akan kebenaran firman akan membuat kita merdeka dari penyembahan-penyembahan yang salah dan mengenal dasar penyembahan yang benar. Bapak Ibu, kita menyembah Tuhan, kita pengen dekat Tuhan, mencintai Tuhan bukan karena berkatnya. Oh, saya nyembah Tuhan supaya dapat mujizat, saya nyembah Tuhan supaya dapat kemenangan. Tapi lebih daripada itu, kita belajar firman. Kita menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Ayo kita balas kasihnya. Bapak Ibu, kalau kita cuma ibadah, doa, nyembah cuma karena berkat, itu seperti ya bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya anak ini datang kepada bapak ibu mijeti, ya mau ngambilkan makan itu, cuma kalau mau minta uang sangu. Bisa bayangkan itu ya. Jadi kalau mijeti baik-baik, muji-muji, ngambilkan makan, itu selalu minta uang. Kalau nggak minta uang nggak pernah lakukan. Apa yang kita rasakan? Nggak apa-apa sih, memang tanggung jawab ya. Tapi kita sudah tahu kalau sudah mulai pijat-pijat gini mau minta duit, ya kan? Tapi kita ngerasa dia datang bukan karena pribadi kita, tapi dia datang karena duit kita, berkat kita.
Bayangkan kita punya anak seperti itu, hati kita sakit Bapak Ibu Saudara. Tapi sebaliknya kalau ada anak kita datang, yang mijetin kita, bantuin kita, ambilkan makan kita, bukan karena mau minta uang, tapi karena membalas kasih kita. Dia ngomong, loh kenapa kamu ambilkan makan, kenapa kamu bantui papa mama? Iya karena papa mama mengasihi aku, ngerawat aku dari kecil. Kira-kira hati kita gimana Pak Ibu? Wah anak ini tahu. Dan bapak ibu mana yang gak akan support anak seperti itu. Ya, jadi paradigma yang benar Pak Ibu Saudara, kita menyembah bukan supaya kita terima mujizat, tapi kita menyembah, kita mengasihi Tuhan karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan dan kita sudah diberkati oleh Tuhan. Maka kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita menyembah dengan tidak sembarangan ya. Tapi kita menyembah karena kita mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi kita. Boleh lompati ayat itu ya multimedia. Bapak Ibu Saudara, kita menyembah, kita mengingat kebaikan Tuhan. Ya, baik pengenalan secara kebenaran. Tadi yang saya katakan ya, betapa Tuhan mengasihi kita, sudah menyelamatkan kita dari dosa. Yang kedua, pengenalan secara pengalaman. Ya, Daud menuliskan dalam Mazmur 3. Ketika dia menuliskan itu, dia menggabungkan dua ini. Pengenalan akan kebenaran dan pengenalan akan pengalaman bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kebenaran itu kita baca di Alkitab semua bacanya sama. Ya, mengasihi Tuhan dengan pikiran. Tapi yang kedua pengalaman. Pengalaman setiap orang beda. Tapi karena kita mengalami Tuhan, berjalan bersama Tuhan, kita ingat kebaikannya. Kita baca ayat-ayat terakhir kita Bapak Ibu Saudara ya. Ayat-ayat apa yang disukai jemaat Bapak Ibu Saudara ya. Ayat-ayat terakhir ya. Kita baca dengan semangat Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 ya. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5, mari kita baca bergantian. Ayat 1. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. 2 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Jangan lupakan segala kebaikannya. Daud ngomong sama jiwanya sendiri. Jiwaku, ayo puji Tuhan. Jangan lupakan kebaikannya. 4 ya. 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakit. Daud ngomong yang pertama kebenaran. Dia yang sudah tebus dosa kita. Ya. Apalagi dengan karya salib. Kita ingat kalau kayu salib waktu perjamuan suci, Tuhan itu tebus semua dosa kesalahan kita yang gak paru-karuan. Tuhan tebus mahkota duri, tangan berlubang, kaki berlubang, perut yang ditombak, bilur-bilurnya itu nembus kita. Bukan karena Tuhan salah. Kita nyembah Tuhan karena dasar Tuhan sudah mengasihi kita, pengenalan akan kebenaran. Yang kedua, karena kebaikannya, ya, menyembuhkan sakit kita. Berapa kali Tuhan sembuhkan sakit kita? Kalau kita ingat itu, ayo kita terus menyembah Tuhan. 4 Bapak Ibu Saudara, baca ya, 1, 2, 3. Ya, dia meloloskan kita dari kecelakaan. Hidup kita ini penuh kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Ayat 5 sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan yang membuat kita kuat sampai hari ini. Kalau kita ingat ini, kita kenal, kita ingat kebaikannya, kita ingat kebenarannya, maka mari kita menyembah dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Ayo kita menjadi penyembah yang benar. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Kita ulang sama-sama ya. Pemain musik boleh maju ke depan. Well singer. Yang pertama, tidak tergantung tempat. Ayo kita menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Yang kedua, tidak tergantung liturgi, ya, ekspresi, fasilitas, tidak tergantung. Ayo kita pakai hati kita, jiwa kita. Dan yang ketiga, tidak sembarangan. Mari kita menyembah, menjadi penyembah-penyembah yang sesuai kebenaran.
yang sesuai hidup kita memuliakan Tuhan dan menyenangkan hatinya. Tuhan memberkati kita semua.